Tuhan yang kasih yang telah menuntut kita hingga memasuki minggu Advent yang berkah ini, di mana kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus, bukan hanya sekedar menyambut akan kelahirannya lebih dari 2000 tahun yang lalu, tapi bahwa kita menantikan kedatangannya yang kedua kali, yang kapan saja bisa terjadi, baik nanti, besok, lusa, ataupun kapan saja. Tuhan akan datang dengan tiba-tiba secara tidak kita tahu, dan apakah kita siap. Karena itu saudara-saudara, marilah kita persiapkan hati kita beristirahat dulu sejenak sementara musik. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh Hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari SLB nomor 300.
jabatan pelayanan yang berbunyi demikian. Untuk memperoleh iman yang demikian, Allah mengadakan jabatan pelayanan, yakni untuk melayankan Injil dan sakramen-sakramen. Kedua, melalui pelayanan Injil dan sakramen-sakramen ini, sebagaimana halnya melalui sarana, Ia memberikan Roh Kudus yang menimbulkan iman dalam diri orang-orang yang mendengar Injil itu, bila mana dan di mana Ia kehendaki. Yang ketiga, dan Injil mengajarkan bahwa kita mempunyai Allah yang rahmani, bukan oleh jasa-jasa kita sendiri, melainkan oleh jasa Kristus apabila kita percaya akan hal itu. Keempat, terkutuklah kaum Anabaptis dan lain-lain yang mengajarkan bahwa Roh Kudus datang kepada kita melalui persiapan-persiapan, pemikiran-pemikiran, dan perbuatan-perbuatan kita sendiri tanpa firman Injil yang nyata. Demikian bunyi pengakuan iman gereja kita. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Ya Tuhan Allah, berilah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari SLW nomor 332 ayat 5 sampai 8. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan dosa-dosamu, sesali dan akuilah di hadapan Tuhan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, dan ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani.
rahmatnya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya menyatakan dosamu sudah diampuni. Mulia bagi Bapa dan Anaknya beserta Roh Kudus, telah dan dari mulanya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan firman Allah yang pertama atau dari dunia lama terambil dari Yeremia 33 ayat 14 sampai dengan 16 berbunyi demikian. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melewati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menunjukkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Inilah firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purba-kanan. Kepadamu, ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya semua orang yang menantikan Engkau akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purba-kanan. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati penuh hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada
dan peringatan-peringatannya. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dulu sejak permulaan, kini dan selamanya. Amin. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Mari kita mendengarkan firman Allah sebagai epistel kita pada hari Minggu ini, yang diambil dari bacaan yang kedua yang tertulis dalam epistel 1 Tesalonika pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Begini firman Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih, seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Inilah firman Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima Injil Kristus.
dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Evangelium Injil Kristus untuk kita tertulis dalam Lukas 21 ayat 26 hingga 36. Demikian Injil Kristus. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerah, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Kristus. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Demikianlah kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak pada ayat 36. Berjaga-jagalah. Berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa lilin berwarna ungu yang pertama satu sudah menyala, yang menandakan bahwa minggu Advent yang pertama sudah kita masuki. Minggu Advent yang pertama, Advent artinya kedatangan. Kedatangan siapa? Kedatangan Kristus. Namun sering kita pahami bahwa Advent itu hanya dalam rangka menyambut Natal. Satu sisi benar bahwa Advent itu adalah menyambut Natal, menyambut peringatan dan perayaan akan kelahiran Kristus lebih dari 2000 tahun yang lalu. Itu adalah satu sisi mengingat. Namun saudara-saudara, sesungguhnya bukan itu yang terutama. Yang terutama adalah seperti yang dikatakan tadi, berjaga-jagalah senantiasa. Dia datang memang 2000 tahun yang lalu, tetapi dia juga akan datang kembali. Bukan sebagai juru selamat di masa lampau, tetapi sebagai hakim, sebagai raja. Minggu lalu kita merayakan, memang kita lebih fokus kepada memperingati, mengenang orang-orang yang meninggal. Tapi sesungguhnya bukan itu yang fokusnya. Yang terutama sebenarnya di akhir tahun gereja itu adalah merayakan Kristus Raja. Kristus adalah Raja. Seperti yang saudara lihat, warna ungu ini adalah simbol dari kerajaan, warna kerajaan.
raja. Memang sejak semula ketika Kristus lahir, dia itu adalah raja. Raja yang lahir. Telah lahir bagimu seorang raja di kota Daud, dikatakan. Bersukacita, dikatakan kepada para gembala yang ada di padang sedang berjaga pada waktu itu. Dia raja memang lahir, tapi waktu itu raja yang lahir itu adalah raja yang lemah dalam arti secara fisik sebagai bayi. Meskipun dia adalah Allah yang turun dari surga menjadi manusia, yang lahir lewat seorang perawan atau anak darah yang bernama Maria. Dia adalah raja sesungguhnya, tetapi raja yang lemah. Namun meskipun dia lemah secara fisik, karena masih bayi, Herodes takut, saudara-saudara. Herodes gentar ketika mendengar melalui orang-orang Majus, orang-orang dari timur, dikatakan ada seorang raja Yahudi yang baru lahir. Di mana dia? Herodes gentar mendengar itu, sehingga dia melakukan kejahatan yang besar dengan membunuh bayi-bayi yang ada di Yerusalem, di Bethlehem, yang berusia 2 tahun ke bawah. Dia sangat mengerikan. Meskipun dia datang sebenarnya, dia mengerikan bagi Raja Herodes, tetapi dia sesungguhnya adalah pembawa kabar baik, atau itu adalah suatu kabar baik bagi bukan hanya orang Israel, tetapi bagi umat Tuhan, bagi seluruh dunia ini. Oleh karena Allah yang maha tinggi itu datang, rela datang menjadi manusia yang lemah. Sama seperti kita yang memiliki tubuh. Dia memiliki tubuh seperti kita. Namun itu 2000 tahun yang lalu. Setelah kematian dan kebangkitannya, dia naik ke surga. Kemudian dia berkata bahwa dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali, tetapi bukan sebagai juru selamat, sebagai hakim. Sebagai hakim. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat lebih jauh, Yesus itu artinya, atau Raja itu diberi nama Yesus untuk menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Dan malaikat Tuhan sendiri menjelaskan arti nama Yesus, artinya Tuhan menyelamatkan. Yehoshua dalam bahasa Ibrani, atau Yeshua, Tuhan menyelamatkan. Itu arti dari nama Yesus. Dan namanya sesuai dengan apa yang dilakukannya atau akan dilakukannya, yaitu bahwa dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dalam Matius 1:21. Dan selain itu dia juga disebut Immanuel, artinya Allah beserta kita, Allah bersama kita. Dan dalam bahasa Batak disebut Dongat Tama Debata. Allah menjadi bukan hanya bersama dengan kita, tetapi Allah menjadi sahabat manusia. Dongat, sahabat bersama kita. Manusia berdosa yang terbuang dari hadapan Allah oleh karena dosanya sejak di Taman Eden. Allah datang mengunjunginya untuk bersama manusia itu. Dia mengalami haus, mengalami lapar, mengalami keletihan, menangis, tetapi juga tertawa. Nah, saudara-saudara, dia sama seperti kita. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Immanuel, manusia yang terbuang itu, disapa, didatangi oleh Dia, Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Akan tetapi, saudara yang dikasihi Tuhan, dia juga disebut Mesias atau Kristus.
ketika malaikat datang kepada para gembala, "Aku membawa kabar baik bagimu, sebab telah lahir bagimu di kota Daud seorang raja, yakni Kristus Tuhan." Kristus artinya yang diurapi, yang dalam bahasa Ibrani disebut Mashiach, kemudian dalam bahasa Indonesia kita kenal Mesias. Mesias atau Kristus yang diurapi. Siapa yang diurapi? Yang diurapi di zaman perjanjian lama antara lain adalah seorang raja seperti Saul, Daud diurapi. Dan saudara yang dikasih Tuhan, Daud adalah raja yang dipilih oleh Allah dan yang diberi janji bahwa keturunannya tidak akan terputus memerintah sampai selama-lamanya. Waktu itu Daud berencana mendirikan rumah Tuhan, membangun rumah Tuhan, membangun bait Allah. Karena dia berpikir, mengapa saya bisa tinggal di istana yang mewah, yang bagus, tetapi tabut Tuhan ada di kemah. Karena itu dia memiliki kerinduan untuk mendirikan rumah Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, bukan engkau yang akan mendirikannya, tetapi keturunan anakmu sendiri. Dan aku berjanji bahwa keturunanmu tidak akan berhenti terputus memerintah atas Israel. Kerinduan Daud mendirikan rumah Tuhan. Rumah Tuhan, tempat kehadiran Tuhan, tabut perjanjian. Tabut perjanjian yang menuntun orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dan mereka masuk ke negeri perjanjian yang diberikan Tuhan kepada mereka. Daud menyadari bahwa Tuhan itu hadir juga di tengah-tengah mereka melalui tabutnya. Dan di dalam tabut itu kalau kita ingat, di dalam tabut perjanjian ada di sana Taurat Tuhan. Tuhan menyuruh menempatkan Tauratnya di sana, firman-Nya yang menjadi penuntun bagi umatnya Israel. Meskipun dalam kenyataannya kerajaan Daud itu pernah terputus, bahkan sampai zaman Tuhan Yesus tidak ada lagi raja keturunan Daud. Herodes bukan orang Yahudi, apalagi keturunan Daud. Dia adalah keturunan bangsa Edom, bangsa campuran. Dan sempat beberapa kali dibuang dan tidak pernah ada raja lagi. Tetapi saudara-saudara, apa yang pernah dikatakan Tuhan, firman-Ku, apa yang pernah dijanjikan Tuhan tidak akan terputus. Keturunanmu memerintah, tidak pernah batal. Dia tidak pernah abaikan. Kalau begitu apa artinya? Yang dimaksudkan Tuhan jauh daripada pemikiran manusia, melampaui segala akal. Dia bukan hanya raja untuk orang Yahudi saja, tetapi bahkan untuk seluruh dunia ini. Itulah Yesus Kristus yang disebut Mesias. Dialah Raja. Yesus Kristus, Immanuel, Raja atas seluruh umatnya, atas manusia yang ada di dunia ini. Allah mau menyelamatkan mereka dari dosa mereka dikatakan. Tetapi saudara, setelah Kristus menderita, mati, kemudian bangkit, lalu naik ke surga, sebelum dia naik, dia berpesan bahwa dia akan datang kembali. Bahkan ketika dia sementara naik di surga, malaikat Tuhan berkata kepada murid-murid itu, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat terus ke atas? Dia kelak akan datang." Seperti itu juga dengan cara yang sama. Tapi sebagai apa? Sebagai hakim. Karena itulah saudara-saudara, di minggu Advent ini kita diingatkan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jangan mabuk dengan pesta pora, dikatakan dengan jelas.
Kristen begitu sibuk pada musim Natal. Bahkan di musim Advent ini sudah banyak perayaan-perayaan Natal. Gereja pun sibuk dengan itu. Sibuk dengan mempersiapkan Natal sekolah minggu, Natal remaja, Natal pemuda, Natal kaum ibu, Natal kaum bapak, Natal majelis, Natal marga, kelompok, Natal kantor, Natal teman sekampung atau persaudaraan, banyak lainnya. Sehingga kita terfokus ke sana. Kita ingin pesta, kita tertekan, lalu marah-marah, stres dan macam-macam. Dan tanpa kita sadari, apakah ini suatu pesta hora atau belum lagi kita berpikir, anak-anak tidak terkesan rasanya kalau tidak kenal. Karena gambaran kita adalah ketika mereka punya pakaian yang bagus, mereka bisa berbuat ini dan itu. Lalu ketika ada yang lucu kita tertawa, kita rasa senang. Akhirnya Natal itu hiburan. Padahal masih di minggu Advent. Di minggu Advent yang mengajak kita untuk bertobat, menyelidiki diri, introspeksi diri. Entah di mana kita sekarang. Kita sibuk dengan diri kita. Mungkin tadi malam kita nggak tahu. Barangkali ada yang sibuk dengan menonton, ada yang sibuk dengan mabuk, ada yang sibuk dengan pesta di sana sini. Akhirnya tidak datang beribadah, tidak mempersiapkan diri menyambut sang raja yang akan datang. Kita terlalu sibuk dengan diri kita, dengan keinginan kita. Apalagi kita orang Batak setiap hari Sabtu berpesta dari pagi, petang hingga malam. Kita hamburkan uang begitu banyak. Bukan berarti kita tidak menjalankan adat. Tetapi apakah itu pesta pora atau bukan? Begitu mengerikan kehidupan kita di zaman akhir ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang sukacita kita tidak berarti hilang di masa Advent. Tetapi masa Advent ini adalah momen, kesempatan di mana kita menyelidiki diri kita lebih dalam, berkaca kepada Taurat Kristus, Taurat Allah, maaf bukan Taurat Kristus, Taurat Allah. Lihat dirimu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, apakah ada ilah di dalam diri kita, di dalam diri saya? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Apakah saya berkata kasar, mengutuki orang, menyumpahi orang, dan banyak hal yang lain. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal inilah yang harus kita lihat pada diri kita dalam menyongsong Advent yang pertama, memasuki Advent yang pertama ini. Sebab Raja yang kita rayakan kelahirannya pada tanggal 24 malam atau 25, dia bukan bayi lagi. Dia adalah raja yang akan datang bertahta, kemudian akan menghakimi semua orang. Dan kadang-kadang kita sering, atau bukan hanya kadang-kadang, kita sering lupa bahwa ketika di Natal itu sesungguhnya raja yang datang itu adalah juga sebagai hakim. Dia datang raja memang yang memberikan pengampunan bagi kita, bagi orang yang percaya, yang telah diselamatkan, yang telah diampuni dari segala dosanya. Itu adalah berita sukacita. Oleh karena kita tidak turut dihukum, karena dikatakan oleh Rasul Paulus, demikianlah tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, bagi mereka yang tidak hidup dalam baptisannya,
maka kematian kekal yang akan dialami. Jadi minggu yang lalu memperingati orang-orang yang meninggal sesungguhnya lebih kuat pada penekanan Kristus Raja yang datang. Orang-orang yang sudah mati itu mereka menghadap Kristus yang adalah Raja. Mereka diberi tempat yang indah, tempat yang istimewa, atau tempat firdaus bagi mereka yang berkait dan yang dibaptis. Itu mengingatkan saudara dan saya semua bahwa kita pun kelak akan seperti itu, akan mati. Tidak akan ada yang hidup selamanya. Persoalannya adalah apakah kita mati di dalam iman, di dalam Kristus, atau mati dalam dosa. Kalau kita mati dalam Kristus, maka itu adalah keuntungan seperti yang dikatakan oleh Paulus. Keuntungan, sebab makin cepat bertemu dengan Dia sang Raja. Tetapi mati di dalam dosa, maka penghukuman kekal yang akan kita peroleh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan Yesus mengingatkan, berjaga-jagalah. Dan akan tiba waktunya secara mendadak. Tiba-tiba dikatakan, hari Tuhan, hari penghakiman itu tiba-tiba datang. Karena itu berjaga-jaga agar kamu tidak masuk ke dalam jeraknya. Dan ini perkataan Tuhan Yesus sebelum Dia mati, sebelum Dia disalib. Waktu itu Dia ada di Yerusalem, ada di bait Allah, sedang mengajar murid-muridnya, sedang mengajar umat Tuhan. Ada banyak orang datang, dan segera dikatakan Dia akan menderita, akan mati. Waktu itu Dia belum mati, belum bangkit, belum naik ke surga. Tetapi Dia sudah mengingatkan. Dan sebagai bukti nanti adalah pertama-tama yang akan terjadi adalah kehancuran Yerusalem, kehancuran bait Allah. Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem. Tentara-tentara mengepung, dirobohkan. Maka dikatakan memang celakalah ibu-ibu yang sedang mengandung atau sedang menyusui. Mengapa? Bayangkan, dalam keadaan mengandung atau sedang menyusui anak-anak, lalu tiba-tiba datang penyerbuan, bukankah suatu penderitaan yang berat? Sementara kelahiran seorang anak adalah sukacita. Ketika lahir anaknya pasti ibunya begitu bersukacita, bahkan bapaknya keluar senang. Tetapi dalam keadaan sukacita itu justru tiba-tiba datang penyerbuan, penderitaan, sehingga kehadiran bayi yang mestinya sukacita justru menjadi beban yang lebih berat, menyulitkan untuk melarikan diri. Tuhan Yesus katakan, pergilah, larilah, jangan masuk ke dalam kota, pergilah ke gunung, yang ada di atas gunung jangan turun. Karena ketika masuk ke kota, justru kematian yang akan dihadapi, penderitaan. Dan menurut saudara sejarawan yang bernama Josephus, ada lebih dari 1 juta orang Yahudi yang mati pada waktu penyerbuan Yerusalem tahun 70. Betapa mengerikan. Dan itu terjadi sebelum, dan Yesus mengatakan apa yang akan terjadi di Yerusalem itu sebelum itu terjadi. Sebelum dihancurkan, Yesus sudah mengatakannya, menubuatkannya. Tapi sesungguhnya Yesus bukan sekadar menubuatkan. Karena para nabi pun sudah begitu lama menyebutkan itu. Kita bisa baca di dalam kitab Mika, kita bisa baca dalam kitab-kitab perjanjian lama, bahwa kota itu akan dihancurkan. Dan bahkan di zaman Nebukadnezar, kurang lebih 600 tahun sebelum Yesus lahir, bait Allah pernah dibakar oleh Nebukadnezar. Dan ini adalah kali yang kedua. Lalu apa yang mau dikatakan Tuhan Yesus? Mau dikatakan Tuhan Yesus bukan hanya berjaga-jaga atas apa yang terjadi
ketika datang tentara menyerbu. Ini juga seperti yang dikatakan. Perhatikan apa yang dikatakan di ayat 33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dunia ini boleh lenyap, alam semesta ini boleh lenyap, tapi perkataanku, apa yang kufirmankan, tidak akan pernah dibatalkan. Artinya, kalau Tuhan Yesus mengatakan Dia akan datang kali kedua untuk menghakimi dunia ini, itu benar, dapat dipercaya. Sebagaimana tahun 70 hancur Yerusalem, dan itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus jauh hari sebelumnya, bertahun-tahun sebelumnya, bahkan puluhan tahun sebelumnya. Dan itu sudah terjadi. Dia akan datang kelak kali yang kedua, dan itu pasti terjadi. Seperti hancurnya Yerusalem, memastikan bahwa perkataan Yesus benar, bahwa firman Allah itu benar, maka kedatangan yang kedua kali pun adalah suatu kepastian. Itu bukan suatu mimpi, itu bukan suatu cerita dusta, tapi suatu kepastian. Karena itulah Dia berkata, berjaga-jagalah sambil berdoa. Berjaga-jagalah sambil berdoa. Berdoa. Tuhan, saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus sendiri mengajar kita untuk berdoa. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Permohonan yang pertama adalah dikuduskanlah namamu. Dia mengajar murid-murid, demikianlah kamu hendak berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Apa artinya dikuduskanlah namamu? Martin Luther mengatakan, nama Allah itu sesungguhnya kudus pada dirinya sendiri. Tanpa kita berkata dikuduskanlah namamu, nama Allah itu kudus. Lalu mengapa kita disuruh berdoa? Kalau begitu, kalau memang nama Allah itu kudus. Luther mengatakan kita berdoa sesuai permohonan ini agar kekudusan nama itu juga terpelihara di dalam kita, di antara kita. Terpelihara kekudusan nama Allah itu. Lalu bagaimana agar kekudusan nama Allah itu terpelihara? Lebih lanjut Luther mengatakan, menjelaskan bahwa kekudusan nama Allah terpelihara apabila firman Allah diajarkan dalam seluruh kebenaran dan kemurnian. Firman Allah yang benar dan murni diajarkan, bukan seperti yang diajarkan oleh Anabaptis di zaman Luther. Oh, kalau mau menerima Roh Kudus, kita cukup saja mempersiapkan hati, menenangkan, bersemedi, banyak berdoa, banyak kita merenung, tetapi bukan berdasarkan firman Allah. Bukankah kita sering mendengar orang berkata, Tuhan berbicara kepadaku, Tuhan mendengar, saya dengar di telinga saya. Bukan Tuhan yang bicara itu. Tuhan berbicara dikatakan melalui Kristus, melalui firman. Tuhan tidak pernah berbicara lagi kepada manusia melalui telinganya langsung. Dalam arti bahwa ada firman tambahan, bukan. Untuk pengalaman khusus adalah masalah lain. Bisa saja ada peristiwa-peristiwa khusus, tetapi bukan menambah firman Tuhan. Roh Kudus diberikan oleh Tuhan kepada kita hanya melalui firman, bukan dengan berdoa 10 malam misalnya. Banyak ada orang-orang kalau misalnya menjelang Pentakosta, hari Pentakosta turunnya Roh Kudus, setelah kena Tuhan Yesus 10 hari berdoa di gereja terus, menantikan Roh Kudus katanya. Itu bukan Roh Kudus yang dinantikan. Bukan. Roh Kudus itu diberikan kepada kita melalui firman. Perhatikan tadi di dalam konfesi Augsburg yang mengatakan demikian. Dikatakan begini. Yang nomor 2, melalui pelayanan Injil
dan sakramen-sakramen. Sebagaimana halnya melalui sarana, Ia atau Allah memberikan Roh Kudus yang menimbulkan iman dalam diri orang. Allah memberikan Roh Kudus kepada kita melalui Injil, melalui firman dan sakramen. Sakramen baptisan, ketika engkau dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, engkau terima Roh Kudus. Bukan dengan mengucapkan bahasa-bahasa yang lain, bukan, itu bukan Roh Kudus. Itu karunia Roh Kudus. Berbeda. Dan orang yang mendapat karunia Roh Kudus bukan berarti lebih tinggi, lebih rohani, lebih suci. No, sama sekali tidak. Ketika ada pemikiran begitu, itu adalah suatu kesesatan. Itu artinya sudah menambah firman Allah. Itulah sebabnya dikatakan tadi, apa artinya dikuduskan namamu? Kita berdoa sesuai permohonan ini agar kekudusan nama itu juga terpelihara dalam diri kita. Bagaimana supaya terpelihara kekudusan nama Allah itu? Apabila firman Allah diajarkan dalam segala kemurnian, dalam segala kebenaran dan kemurniannya. Benar, murni, tanpa lauk. Tidak ada tambahan. Firman Allah. Begitu. Kemudian dan juga kita sebagai anak-anak Allah menjalani kehidupan kudus sesuai dengan firman. Ingat, menjalani kehidupan kudus, berjaga-jaga agar jangan hidup dalam pesta pora. Karena itu kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ketika kita berkata Bapa kami di surga, kita sungguh-sungguh anaknya melalui baptisan yang kita terima. Masuk ke dalam kerajaannya, kita menjadi anggota kerajaan Allah, menjadi anak Allah. Karena itulah kita bisa dengan berani memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Firman Allah. Menjalani kehidupan kudus sesuai dengan firman. Dan Luther selalu menyelipkan doa kecil, doa singkat di sini. Tolonglah kami, ya Bapa Surgawi, untuk melakukan ini. Melakukan apa? Melakukan firman. Tetapi barang siapa atau setiap orang yang mengajarkan atau hidup bertentangan dengan firman Allah, sesungguhnya ia mencemarkan nama Allah di antara kita. Hidup bertentangan, mencemarkan nama Allah. Luther menyelipkan lagi doa kecil. Lindungilah kami dari hal yang demikian, ya Bapa Surga. Luther menyadari dia tidak mampu, atau tidak seorang pun yang mampu untuk itu. Karena itu dia berdoa, memohon, dikuduskanlah namamu. Mampukanlah kami untuk melakukannya. Lindungilah kami ya Tuhan. Firman yang ketiga atau keempat dalam ke-10 firman. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskan. Apa artinya? Luther mengatakan kita harus takut dan cinta pada Allah, sehingga kita tidak meremehkan pewartaan dan sabda, tidak meremehkan pemberitaan firman-Nya, melainkan menjaga kesuciannya dan dengan senang hati mendengarkan dan melakukannya, mempelajari firman. Sebab kita hanya oleh firman itulah kita bisa mengenal Allah. Hanya oleh firman itulah iman kita timbul. Hanya dengan pendengaran terhadap firman Kristuslah iman kita timbul. Jadi kalau engkau tidak datang beribadah, kalau engkau tidak datang menerima firman Allah, bagaimana mungkin imanmu timbul? Dan kalau tidak timbul imanmu, bagaimana mungkin engkau mampu menghadapi godaan dunia ini? Jangankan godaan dunia ini, godaan dari dagingmu sendiri. Tidak mungkin. Yang akan ada adalah bersungut-sungut, menghina, mencaci, mengata-ngatai orang, sirik, munafik, dan
sebagainya, itu akan terjadi. Tetapi jika firman itu mendengar Roh Kudus bekerja, maka segala yang buruk yang ada dalam dirimu, dalam diri kita akan dilekangkan, dilepaskan. Seperti besi, ketika dibakar, dia akan menyala merah. Semua unsur-unsur yang bukan besi akan keluar. Atau seperti emas, ketika semakin dibakar dengan panas sekali, maka semua unsur yang bukan emas akan hancur dulu. Demikianlah, semakin kita mendengar firman Allah, maka kita pun semakin dibersihkan oleh firman. Dibersihkan oleh firman, bukan oleh kekuatan kita, tetapi oleh Roh Kudus yang bekerja terus membakar hati kita. Sehingga ketika pun ada tantangan, ada masalah, ada penganiayaan, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, diingatkan kepada murid-muridnya, diajarkan kepada mereka. Mereka mampu. Karena itulah kita melihat Stefanus ketika dia berbicara tentang Injil, tentang Yesus, lalu orang-orang Yahudi datang bersoal jawab dengan dia. Mereka tidak setuju, akhirnya melempari Stefanus. Apa yang dikatakan Stefanus? Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan itu juga yang dikatakan Tuhan Yesus ketika dia di Yerusalem. Dari dirimu sendiri, dari diri saya tidak mampu. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja melalui firman, maka di saat sulit engkau masih akan tetap bisa melakukan. Haleluya. Tuhan tolong saya. Tuhan mampukan saya. Tuhan ampuni orang ini. Bukan dengan cara seperti banyak orang. Saya berikan pengampunan untukmu. Saya berikan persembuhan bagimu. Ini semua adalah ada pekerjaan setan. Pekerjaan Roh Kudus adalah melalui firman. Jaga-jagalah, senantiasa dan berdoa. Artinya yang pertama, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama orang percaya di seluruh dunia. Marilah kita mengaku iman percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Warga Jemaat tanggal 5 November 2021. Persembahan jemaat tanggal 21 November 2021. Persembahan tidak untuk semuanya Rp348.000 kita sumbangkan ke Node PKRI di Abu Kamu. Tanggal 21 November kita menerima sumbangan dari saudari NN sebanyak Rp50.000. Tanggal 21 November 2021 kita menerima persembahan dari saudara NN sebanyak Rp50.000. Demikian Bapak Jemaat, terima kasih.
bernyanyi, sidung jemaat nomor Sebelum bernyanyi, kita mau sedikit. Kemarin sudah berlangsung Sinode GKI dari tanggal 26 sampai tanggal 28 dan sudah terpilih bishop yang baru dan sekretariat. Bishop yang baru adalah Pendeta Albert Saragi PH yang mantan sekretariat sebelumnya. Kemudian yang menjadi sekretariat adalah Pendeta Lambis Malau, yaitu informasi yang kami berikan di malam. Puji Tuhan karena Sinode berlangsung dan pemilihan berlangsung. Terima kasih. kita bernyanyi sebagai 332. Sidung jemaat ayat 1 sampai yang kedua. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Engkau adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Engkau, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah Tuhan bersama ini. Seluruh hidupku
kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasukkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran Allah. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh geng-geng jahat yang menghambat penyebaran kerajaan. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan kami. Kami juga Tuhan berdoa untuk besok terpilih yang baru. Kami bersyukur karena proses sinode telah berlangsung dengan baik. Dan hari ini Tuhan akan diadakan pelantikan besok yang baru dan juga khususnya. Berkatilah Tuhan kedua hamba-Mu ini yang Tuhan sudah pilih melalui proses pemilihan. Berkati Tuhan hamba-Mu pendeta John Albert Saragi, ini juga pendeta Lamlis Malau. Tuhan menopang dan menuntun mereka di dalam menuntut GKI sebagai pimpinan dalam periode 5 tahun ke depan. Kiranya Engkau yang menopang mereka memberi kekuatan. Berkati juga hamba-Mu Bishop Esther Sinaga yang sudah mengakhiri sebagai bishop. Tuhan memberkati dalam kehidupannya, dalam pelayanan, dan dalam seluruh keluarganya. Demikian pula Tuhan, semua peserta sinode atau sinode studi. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati mereka. Kiranya mereka akan kembali ke tempat mereka masing-masing setelah ini Tuhan. Tuhan menopang mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk anggota jemaat yang ada di Cibinong ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menuntun mereka, menopang mereka untuk senantiasa hidup dalam penyerahan kepada Tuhan. Jangan Kau biarkan Tuhan anggota jemaat-Mu larut dengan dunia ini, dengan diri mereka sendiri. Begitu banyak godaan dan tantangan dari dunia ini, termasuk dari diri kami masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau menggerakkan hati mereka untuk menerima pelayanan Tuhan, agar iman mereka bertumbuh, sehingga kuat mereka menghadapi setiap tantangan dan godaan. Bapa, inilah doa kami. Dengarlah yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang memerintah bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, Allah yang Esa, dulu sejak permulaan kini dan selamanya. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 178. Amen.
dan dari Tuhan Yesus Kristus atas kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, sekarang kita akan menerima perjamuan kudus. Karena itu marilah kita meneliti diri kita masing-masing, apakah kita telah siap menerimanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan perjamuan kudus itu menjadi penghiburan bagi mereka yang menyesal akan dosanya, agar iman mereka semakin kuat. Dan lagi, melalui perjamuan kudus tersebut, diharapkan agar ingatan kita semakin segar terhadap Tuhan Yesus. Marilah kita mengenangkan Tuhan yang telah datang ke dunia ini untuk mengangkat dosa-dosa kita dan membayar hutang-hutang kita, supaya kita terhindar dari kebinasaan. Tuhan Yesus telah menggantikan kita melakukan segala hukum Taurat, sehingga kita beroleh kebenaran. Dosa kita sudah diampuni, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Inilah yang dimeteraikan oleh Tuhan Yesus ke dalam hati kita melalui perjamuan kudus itu. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita menerima daging dan darah Kristus. Kita bersekutu dengan Dia, artinya Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Sebab itu marilah kita mengenangkan dan memberitakan kematiannya sebagai tanda bahwa kita mengaku Tuhan Yesus mati karena dosa kita dan telah bangkit kembali dari antara orang mati supaya kita dibenarkan. Apabila kita menerima berkat dan penghiburan dari Allah, marilah kita menyerahkan segenap hidup kita kepadanya agar kita menjadi miliknya. Marilah kita selalu mengikuti Tuhan Yesus dan melakukan firman-Nya agar kehidupan kita semakin kudus sebagai pernyataan rasa syukur kita kepadanya. Selain daripada itu, marilah kita bersatu hati, kasih mengasihi dan saling menolong satu sama lain, sebagaimana yang layak dalam jemaat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah kepala dari jemaat dan kita adalah anggotanya. Tuhan Yesus memberi kepada kita hukum kasih, tatkala Dia berkata, dalam hal inilah kamu akan nyata sebagai murid-Ku, apabila kamu saling mengasihi. Karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Bapa kami dalam surga, kasihanilah kami ya Allah. Datanglah kepada kami yang berkumpul di sini, sementara kami menerima perjamuan kudus itu. Berikanlah kepada kami Roh Kudus, agar iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu yang telah mati untuk menebus kami, semakin diteguhkan. Engkau telah menyerahkan Anak-Mu Tuhan Yesus karena kami. Berikanlah Dia kepada kami, supaya kami bersekutu dengan Dia. Untuk itulah kami datang, supaya kami menerima daging dan darah Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus ini. Teguhkanlah hati kami kepada Tuhan Yesus, agar kami menyerahkan segenap hidup kami kepadanya. Sebab Dialah perlindungan dan kehidupan kami. Hiburkanlah hati kami yang syarat oleh penderitaan di dunia ini, supaya kami bertekun dalam penderitaan yang kami tanggung karena nama-Mu. Kuatkanlah kami menyangkal diri, agar kami sanggup mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan memberitakan nama-Nya yang kudus. Gerakkanlah hati kami semakin rindu kepada hidup kekal, serta menantikan kedatangan-Nya kelak untuk mengubah tubuh kami yang hina dan fana ini, sama seperti tubuh-Nya yang kekal itu pada hari kebangkitan kelak. Amin. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, marilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
mengambil roti. Sesudah mengucap syukur, dia memecah-pecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diberikan bagimu untuk pengampunan dosa. Ambillah dan makanlah." Kemudian dia mengambil cawan sesudah makan. Sesudah mengucap syukur, dia memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku yang ditumpahkan bagimu untuk keampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan setiap kali kamu meminumnya akan datang." Lihatlah, semuanya sudah tersedia. Jadi jemaat nomor 312. Daging Tuhan Yesus Kristus Tuhan, na ilewat ko lomok ko posenta sa dosa jalo at jalapan. Mudah-mudahan Tuhan Yesus Kristus Tuhan, na dilewat Tuhan ang mga kapatid sa dosa, jalo majala iluma. Mudah-mudahan Tuhan Yesus Kristus Tuhan, na dilewat Tuhan ang mga kapatid sa dosa, jalo majala
mana sana sadusan doa na pakopot hapos siya mo. Amen. Mula ko po iba kasi. Dari bagi mo ako mo kapag sa isang jalapan. Tuhan Yesus Kristus Tuhan, dan saya bagi mo semua fokus yang terusan dalam jalan ini. Di mana sana terusan doa napakahotpot ako dan tidak mau dibagasan. Anak-anak silakan dibawa ke depan untuk diberkati, tidak menerima udara Kristus, tapi boleh dibawa semua yang boleh dibawa. Tuhan kita Yesus Kristus yang diberikan bagimu untuk keampunan dosamu, ambillah dan makan. Ini adalah darah Tuhan kita Yesus Kristus yang ditumpahkan bagimu untuk keampunan dosamu. Ambillah dan minumlah. Itulah yang mengampuni segala dosamu dan yang membuatkan imanmu. Ulanglah di dalam damai.
daging itu kata Yesus Kristus Tuhan. Nah dilewat di orang mau kuasa nasa bisa dalam jaratan. Yesus Kristus Tuhan. Nah diusaha di orang mau kuasa nasa bisa jalan hidup. Itulah yang mengapresiasi bersama dan yang menguatkan imanmu. Ulanglah di dalam kami. Dari lembaran kita dari SD nomor 636 saya berkata dari luar. Oh
Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan melupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan maha pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menegar. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita selagi kita masih orang berdosa, yaitu dengan kematian Kristus di kayu salib. Bukankah lebih-lebih sekarang setelah kita dibenarkan melalui darahnya? Sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji-muji Tuhan Allahku sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.